Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo ibu-ibu, apa kabar hari ini? Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Selalu bahagia, tetap ceria, meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19 ya, di mana kita diharuskan harus tetap di rumah, tetap jaga jarak, memakai masker apabila berada di luar rumah dan selalu cuci tangan pakai sabun. Nah, ibu-ibu sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Bu Wanipah, PPKBD Kelurahan Kuripan Yosorjo. Nah, ibu, hari ini saya ingin berbagi. Nah, berbagi pengetahuan untuk ibu-ibu semua. Yang sebetulnya ibu-ibu pasti sudah lebih tahu dari saya. Saya ingin sedikit mengingatkan ya, salah satu alat kontrasepsi yang biasa dipakai oleh ibu-ibu semua dalam ber-KB. Iya betul, memang ada beberapa alat kontrasepsi dalam ber-KB ya. Nah, ini yang akan saya sampaikan adalah salah satu yang paling favorit, paling digemari, paling diminati oleh ibu-ibu semua. Bisa ibu tebak apa itu? Iya betul, KB suntik. Oke, memang benar ya. KB suntik itu memang KB yang paling favorit. Nah, pasti ada alasannya kenapa favorit. Kenapa ibu-ibu paling suka? Karena KB suntik ini ternyata paling praktis ya Bu ya. Paling praktis, aman, kemudian tingkat keberhasilannya juga sangat tinggi. Tapi sebelumnya Bu, kita sebagai ibu-ibu muda nih di zaman milenial ya, harusnya kita juga lebih smart, cerdas, pintar. Jadi kita tahu kenapa kita harus pakai KB suntik ya. Ada yang pakai 1 bulan sekali, ada yang suntiknya 3 bulan sekali. Sebagian ibu-ibu mungkin tidak tahu ya, paling hanya alasannya saya cocoknya yang 3 bulan sekali, kadang ada saya cocoknya yang 1 bulan sekali. Sebetulnya tidak seperti itu Ibu. Nah, kita ingin belajar ya, KB suntik yang 1 bulan itu yang seperti apa. KB suntik yang 1 bulan itu adalah KB yang kandungan obat di dalam suntik KB tersebut mengandung 2 unsur, yaitu progesteron dan estrogen, di mana hormon estrogen ini sangat mempengaruhi produksi ASI bagi ibu yang sedang menyusui. Makanya bagi ibu-ibu nifas yang baru melahirkan dan sedang menyusui anaknya, sebaiknya jangan memakai suntik KB yang 1 bulan sekali. Ya, kemudian tadi yang sudah 1 bulan sekali. Kemudian ada lagi yang KB suntik yang 3 bulan sekali. Nah, yang 3 bulan sekali ini mengandung progesteron saja, ya, zat progesteron saja yang ada di dalam obat suntik KB. Nah, kalau progesteron ini memang tidak mempengaruhi produksi ASI bagi ibu yang sedang menyusui. Nah, makanya kebanyakan ibu bidan pasti menyarankan kepada ibu-ibu nifas yang sedang menyusui bayinya hingga usia 2 tahun, menyarankan untuk mengikuti KB yang 3 bulan sekali ini. Nah, sudah tahu ya Bu ya. Nah, sekarang kita sudah tahu KB suntik itu macamnya apa saja. Sudah tahu juga tadi kenapa jadi favorit. Berarti itu keuntungannya ya, kelebihannya. Kemudian kita juga harus tahu ada keuntungannya, pastinya ada kelemahannya ya. Kelemahannya biasanya pada awal-awal kita suntik, di awal-awal pertama kita suntik itu kita akan merasakan sedikit pusing kepalanya, mual, atau bahkan terkadang haid kita jadi kacau ya. Tapi setelah pemakaian kedua dan seterusnya, badan kita sudah beradaptasi dengan obat suntik KB tersebut. Insya Allah kedepannya aman-aman saja. Nah Ibu, tadi sudah kelebihannya ya. Kelemahannya tadi juga ada satu, menimbulkan rasa mual. Nah setelah itu Ibu ya, kemudian selain mual tersebut, kelemahannya apa ya? Mungkin kelemahannya kalau nggak punya duit ya, padahal sudah pas tanggalnya nih.
aduh sudah tanggalnya mau suntik KB nggak punya duit, itu mungkin kelemahannya. Tidak Bu, bercanda saja ya. Itu sih saya. Mohon maaf. Nah, tadi sudah kelemahannya, keuntungannya, kemudian macamnya. Nah, sekarang Bu, misalkan ini ya, gimana sih? Aku pingin suntik KB, tapi tekanan darah saya tinggi. Bolehkah kita suntik KB? Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak. Oh iya, yang pastinya ada beberapa orang yang tidak bisa memakai KB dengan metode suntik. Nah, di antaranya adalah orang-orang yang berusia 35 tahun tetapi diikuti dengan berbagai macam penyakit yang menyertainya, yaitu biasanya yang tidak boleh ini adalah penyakit tekanan darah tinggi, hipertensi ya, diabetes, stroke, kemudian sakit jantung, sakit paru-paru. Itu memang tidak diperkenankan untuk mengikuti suntik KB ini. Kemudian juga orang-orang yang pernah menderita kanker ya, seperti kanker payudara, itu juga tidak diperkenankan untuk memakai suntik KB ini. Nah, setelah kita tahu tadi semuanya, kita bisa jadi tahu ya, tambah pengetahuan kita tentang alat kontrasepsi suntik KB. Iya, di mana kira-kira ya suntik KB-nya? Kita bisa mau suntik KB bisa di bidan, betul, atau di puskesmas, boleh. Mau di dokter juga bisa. Itu terserah ibu-ibu semua, disesuaikan dengan kondisi dan keadaan kita masing-masing. Nah, itu saja dulu Bu ya. Sekedar saya mengingatkan, barangkali ada ibu-ibu yang lupa hari ini sudah saatnya suntik KB. Ayo diingat, ingat-ingat Bu ya. Kemudian ibu nifas yang sudah hampir selesai masa nifasnya, ayo segera kita ke Bu Bidan untuk segera ikut KB supaya kita tidak kecolongan ya. Kasihan anak kita masih bayi. Nah, itu sekedar mengingatkan kita bersama Bu ya. Kemudian selalu di akhir ulasan ini saya ingin menyampaikan bahwa terkait dengan pandemi COVID-19 ini, tetap jaga anak-anak kita, tetap jaga keluarga kita, tetap di rumah. Kecuali Bapak mungkin yang ada keperluan dalam rangka mencari nafkah, bisa keluar rumah, tetapi selalu diingatkan saat keluar rumah memakai masker, saat pulang cuci tangan pakai sabun, dan semua dilepas, baju, celana dilepas untuk disimpan di tempat baju kotor, kemudian mandi, itu untuk lebih aman lagi karena kita tidak tahu di luar sana bertemu dengan siapa saja. Nah, tetap ingatkan, tetap sehat, makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh kita kuat. Kemudian yang terakhir adalah selalu berdoa kepada Allah supaya diberikan kesehatan. Dan yang satu ini tak kalah pentingnya, yaitu selalu bahagia. Ciptakan bahagia di rumah kita sehingga kita akan terjauh dari segala macam penyakit. Nah, itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang baik-baik dapat bermanfaat bagi kita semua. Yang jelek-jelek kita tinggalkan saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.